Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh Bapak dan Ibu guru yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Tio Yoga Sugama. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor ujian 2021502085, nomor peserta PPG 201699552771, dan nomor induk mahasiswa PPG 200038923810028. Baik, pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan mempraktikkan kegiatan layanan konseling individu dengan teknik pendekatan konseling rasional emotif behavior therapy atau REBT untuk siswi kelas 7. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ida ya. Iya. Ya, silakan. Masuk nak, duduk. Udah nyaman duduknya? Udah, oke. Mau menyendiri juga nggak apa-apa. Mau sendiri nggak apa-apa. Udah, oke. Pelajaran siapa tadi, Mida? Sebelum ke sini? Pelajaran Bu Ade. Pelajaran Bu Ade, izin. Ya, izin. Izin. Tapi diperbolehkan sama Bu Ade ya? Boleh. Diperbolehkan. Bu Ade itu ngajar IPA ya? Iya. Ngajar IPA. Nah, gimana pelajaran Bu Ade? Seneng nggak IPA? Senang-senang enggak? Oh, senang-senang enggak, tapi lebih banyak senangnya ya. Insyaallah. Oke, Nida kan sebelumnya pernah ngechat Bapak ya di WhatsApp ya, pengen konseling, tapi bahasa Nida bukan konseling tapi pengen ngobrol ya. Nah, karena Nida kelas 7G ya, 7G 7G ya, jadi masih kelas 7, jadi Bapak perlu menjelaskan dulu nih ya, konseling itu apa, terus kita nanti ngapain aja ya, tujuannya apa ya. Nida sudah pernah konseling belum sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya, makanya kemarin bahasanya ngobrol ke Bapak ya. Berarti Bapak mikirnya kalau ada siswa yang berani ngechat ke Bapak dan pengen ngobrol, ini kayaknya masalahnya berat ya. Semoga nggak berat dan semoga bisa diselesaikan ya. Nida ini di kelas 7G ya. Di kelas 7G kemarin kan habis UTS ya. Habis UTS terus kegiatan kita kan masuk itu PTM baru 3 mingguan ya, belum ada sebulan ya. Jadi struktur di kelas enggak? Jadi apa katanya itu bendahara gitu mungkin? Jadi apa? Jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas? Wah, ya, ketua kelas. Oke. Kayaknya aktif ya. Ikut eskul apa di kelas 7 ini? Eskul Poli. Eskul Poli. Ya, eskul Poli. Ada lagi? Itu aja. Baru Poli. Apa jangan-jangan di SD-nya itu juga ikut Poli? Enggak. Kalau Poli baru di SMP ini. Baru di SMP. Oh, sebelumnya belum pernah. Di rumah juga enggak? Enggak. Rumahnya jauh enggak dari sekolah? Dekat kok. Dekat. Ya. Karena sekarang jalur. Berarti masuk jalur zonasi ya? Iya. Jalur zonasi. Di mana rumahnya? Di Mustika. Yo, di perumahan Mustika. Naik ke sini naik apa? Angkot? Diantar. Oh, diantar. Biasanya diantar sama siapa? Bapak atau mama? Ayah. Sama ayah. Oh, kalau pulangnya? Kalau pulangnya nih angkot. Kalau pulangnya naik angkot karena ayahnya kerja mungkin. Gimana, sudah siap? Apa mau minum dulu? Udah sarapan belum? Udah? Udah sarapan. Mau minum dulu nggak? Udah? Enggak deh. Enggak, apa-apa ya. Oke. Sudah nyaman duduknya? Gak usah takut, gak usah sungkan ya, karena udah ada niatan baik nih, Nida pengen menyelesaikan masalah Nida ya. Oke, sebelumnya karena Nida ini ketemu sama Bapak konseling ini baru pertama ya, paling di kelas ketemunya kan. Di kelas. Jadi di sini Bapak mau menjelaskan dulu, boleh ya? Menjelaskan tentang konseling itu apa, nanti kita ngapain aja, tujuannya itu apa, nanti Bapak jelaskan dulu di awal. Boleh tidak? Boleh? Oke, boleh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, semoga kegiatan konseling ini ya bisa diberkahi, bisa bermanfaat, dan tujuannya
ya, nanti untuk menyelesaikan masalah Nida ya benar-benar terselesaikan. Ya, oke, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, benar sudah nyaman duduknya? Sudah lumayan. Kalau mau makan dulu nggak apa-apa, kita santai aja ya. Bener kata dia kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, kalau sudah siap ya, Bapak mau menjelaskan dulu. Jadi ini nih kita kegiatannya namanya konseling. Jadi ada konseling individu, ada konseling kelompok. Kalau konseling individu antara guru dan siswa ya, hanya ada 2 orang. Tapi kalau konseling kelompok 1 guru dengan beberapa siswa. Berarti Nida ini namanya konseling individu ya. Jadi ada 2 orang di dalamnya, ada guru BK atau konselor ya, yaitu Bapak, ada juga konseling siswa yaitu Nida. Ya, jadi Nida disebutnya konseling ini ya. Nah, konseling individu ini tujuannya itu untuk mengentaskan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Masalah siapa kira-kira? Masalah Nida. Nah, makanya berhubung ini masalah Nida, berarti yang harus diselesaikan itu masalah Nida, dan yang harus menyelesaikannya Nida sendiri. Bapak di sini sebagai fasilitator. Bapak di sini hanya mengarahkan, hanya membimbing, hanya membantu, tapi keputusannya tetap Nida. Ya, seperti itu ya. Sampai situ sudah paham Nida ya? Nah, berhubung ini Bapak lihat Nida kayaknya masih malu-malu ya, masih sungkan ya. Nah, di dalam konseling individu ini ada beberapa asas ya, ada beberapa asas. Bapak jelaskan boleh ya. Jadi ada 3 asas ya. Ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan yang terakhir ada asas kerahasiaan ya. Sukarela itu maksudnya Nida kan sudah menunjukkan secara sukarela ingin konseling, ingin ngobrol kalau bahasa Nida kan, ingin konseling, itu bagus, sudah secara sukarela. Tapi tidak hanya sebatas di awal, nanti dalam menyampaikan ceritanya atau masalah Nida juga harus secara sukarela. Ya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan ini ada kaitannya juga dengan asas keterbukaan. Ya, jadi harus terbuka, nggak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh dirahasiakan, supaya tujuannya tercapai. Ya, paham ya Nida ya? Ya, dan yang terakhir nih ada asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan. Jadi informasi yang kita bahas di sini, baik itu masalah Nida ya, ataupun nanti proses konselingnya, itu ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia. Ya, rahasia, nggak boleh Bapak sebagai guru BK, kode etik Bapak ini nggak boleh membeberkan atau membocorkan bahasanya ya, bahasanya membocorkan masalah Nida atau proses konseling ini kepada orang lain ya, baik ke orang tua, baik ke guru, baik ke teman Nida ya, terkecuali memang ada data-data yang harus Bapak ambil, dan itu pun harus seizin Nida ya. Kalau misalkan Nida nggak mengizinkan ya Bapak nggak boleh. Nah, makanya Nida nggak perlu takut ya, Nida nggak perlu khawatir, Nida nggak perlu sungkan. Jadi apa yang Nida rasakan, apa yang Nida pikirkan tentang masalah Nida ini harus dikeluarkan, harus diceritakan kepada Bapak ya, karena ada asas kerahasiaan tadi. Paham Nida? Paham. Mau ditanyain nggak? Ada yang masih belum paham asas-asasnya? Udah cukup. Cukup ya. Berarti Nida siap buat bercerita ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Berarti Nida siap untuk menyelesaikan masalah Nida sendiri ya? Iya, siap. Nah, bagus. Kalau sudah siap, berarti kita memulai untuk proses konseling. Kenapa narik nafas? Takut? Oke, gini dulu boleh tangannya? Digonggong dulu boleh? Boleh. Gak usah tegang. Iya. Ya, nggak usah tegang, nggak usah takut ya, karena di sini Bapak mencoba untuk membantu Nida ya, untuk membantu Nida ya, semoga nanti tujuannya tercapai. Bapak yakin kok bisa selesai masalah Nida. Bapak aja yang bukan yang punya masalah yakin, apalagi Nida yang tahu diri Nida sendiri harus lebih yakin. Gitu ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Siap ngapain? Siap ngobrol. Siap ngobrol. Apa mau minum dulu? Minum dulu nggak? Nggak usah. Oke, kita mulai ya. Kita ngobrol ya. Jadi ya sharing biasa aja, ngobrol biasa aja ya. Jadi Nida nggak usah takut, nggak usah sungkan. Oke, baik. Nida
kalau Nida sudah siap ya, kalau Nida sudah mau buat bercerita, silakan cerita tentang masalah Nida ya. Tapi harus diingat, harus secara terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin supaya nanti masalahnya terselesaikan. Ya, paham ya Nida ya? Nah, silakan. Nak. Tapi Nida masih agak malu sih Pak bercerita. Malu, sungkan mungkin ya, masih sungkan. Nggak apa-apa, wajar itu masalah malu, sungkan itu wajar. Tapi Nida mau selesai nggak masalahnya? Mau diselesaikan. Nah, berarti kalau selesai supaya tujuan konseling ini tercapai harus cerita, bener nggak? Kan bapak nggak tahu masalahnya apa. Ya, apa mau minum dulu? Minum dulu nggak? Nanti aja. Oke, yaudah silahkan, coba cerita. Iya, jadi kan kemarin ini baru UTS. Ya. Terus habis itu habis UTS selesai, Nida dengar beberapa pelajaran nilainya gitu, nilai dari UTS dari beberapa pelajaran. Keadaannya waktu itu tuh habis pulang ngumpul OSIS juga. Oh berarti Nida ikut OSIS juga di sekolah. Oh, tadi kan bilangnya kan poli ya kalau ekskul ya. Oh OSIS juga ikut. Berarti sebagai anggota ya? Sebagai anggota ya. Lanjut, boleh dilanjut. Terus kalau ngumpul OSIS itu kan pasti suka parade segala macam gitu kan. Parade itu baris yang sempurna ya? Iya. Ya. Di situ waktu itu juga panas banget, siang-siang gitu. Siang parade, jadi nggak boleh, kalau parade kan nggak boleh kemana-mana matanya, harus satu titik gitu. Di situ paradenya juga lumayan lama, jadi bikin kepala Nida tuh pusing banget. Walaupun udah pusing, Nida nggak mau minggir gitu, nggak mau. Oh tetap berusaha buat bertahan berdiri gitu ya? Oke. Gitu. Terus pas pulang ke rumah, tiba-tiba ibu ini bilang, pas udah ada beberapa nilainya itu, ibu bilang gimana? Gak apa-apa, diutarain aja, gak apa-apa. Diingat-ingat lagi gak apa-apa. Waktu itu ibu bilang kalau nilai Nida ini belum bikin ibu puas. Itu padahal menurut Nida segitu udah cukup. Cukup, dibandingkan teman-teman yang di kelas ya. Ya bisa dibilang gitu. Itu bilangnya pas udah dari sekolah pulang dari kumpul OSIS ya? Itu sore atau siang? Itu sore. Nyampe rumah sore. Itu bilangnya ibu di mana, di ruang tamu, di kamar atau di ruang keluarga? Waktu itu ibu bilangnya di ruang tamu. Di ruang tamu. Selain ada Nida dan ibu, ada orang lain? Ada. Siapa? Itu ada teteh juga. Oh ada teteh. Ya, ada ayah juga. Oh, ayah juga ada. Dengar situ ya. Dengar atau emang ada di ruang tamu itu? Ada, tapi ayah nggak tahu. Oh, Maksudnya kalau nilai Nida itu segitu. Oke. Tapi Nida sudah berusaha. Mungkin Nida ngerasanya Nida sudah berusaha, tapi ke orang tua, ibu bilangnya kurang puas gitu ya, gitu ya. Oke, baik. Terus kalau teteh ada respon nggak, apa diem aja tetehnya? Kalau teteh diem aja, cuma ngelirik habis itu udah. Ya, Dia waktu itu juga pegang HP, jadi nggak peduli. Nggak fokus. Menurut Nida, ibu Nida itu ngomongnya dalam konteks bercanda atau serius? Mungkin karena Nida lagi capek, Nida anggapnya serius, tapi mungkin di sisi lain Nida juga ngerasa itu bercanda. Oh, berarti ada dua versi nih ya? Menurut Nida bercanda, menurut Nida serius? Oke, Bapak boleh tanya nggak? Nadanya seperti apa? Bapak boleh contohkan nggak? Misalkan contoh nih ya, contoh aja ya. Misalkan contoh satu nadanya nada bercanda. Oh Nida, nilainya kecil amat sih kamu. Beda nih sama teteh kamu mau berprestasi terus gitu. Itu contoh satu. Atau contoh dua, misalkan serius nadanya, Nida, mama nggak puas nih kamu kok nilainya kecil amat sih, beda dengan teteh kamu yang selalu berprestasi. Itu kan dua contoh berbeda tuh. Nah pas itu Nida dengernya seperti apa nada ibunya? Contoh satu atau contoh dua? Yang waktu Nida dengar pas pulang sekolah itu yang pertama kalau nggak salah. Yang pertama, berarti konteksnya Bercanda. bercanda. Nah, berarti sepakat kalau itu konteksnya bercanda ya.
Kenapa kok Nida bisa nangkepnya itu adalah konteks yang serius, padahal nadanya kan bercanda. Menurut Nida itu kenapa? Menurut Nida mungkin karena sebelumnya Nida pas di SD itu nilainya oke-oke gitu, bagus-bagus. Tapi pas masuk SMP kenapa nurun, tapi nurunnya nggak terlalu drastis banget, masih oke juga gitu buat kelas 7. Jadi Nida bilang pas di SD oke-oke. Apa nih oke-nya ini, apa nih bentuk prestasinya nih apa? Bapak boleh tahu nggak? Coba sebutkan boleh. Waktu dari kelas 1 mah Nida dari kelas 1 sampai kelas SD. 6 ya SD, Nida selalu 3 besar terus di kelas peringkatnya. Wah, berarti akademik dulu ya. Non akademik ada? Nah, akademik juga ada. Oke, berarti akademik dulu ya. Pertama tadi selalu peringkat kelas. Berapa besar? Dari kelas 1 sampai kelas 6? 3 besar terus. 3 besar. Pernah dapat ranking 1? Nah, Pernah. Wah, hebat. Oke, itu satu. Terus ada lagi nggak prestasi akademik lainnya? kalau akademik sepertinya udah Itu ya, ranking ya. Kalau apa tadi non akademik ada? ada. Apa aja prestasinya? Waktu itu kan ada kelas 2N, Apa FLS 2N. Oh, seni ya? Iya, Ya, seni. itu. Apa lomba seni apa? Waktu itu kelas 4 Nida jadi perwakilan sekolah di bagian pidato bahasa Indonesia. Pidato. Nida bisa sampai ke kabupaten, tingkat kabupaten. Berarti ngoperin gugus ya? Iya. Berarti juara gugus pada saat itu? Juara kecamatan juga. Oh iya, juara kecamatan juga ya. Iya. Tapi di kabupaten juga waktu itu mungkin karena Nida belum terlalu siap, jadinya berhenti di gugus, nggak lolos. Nggak lolos. Oke, itu pidato bahasa Indonesia. Terus ada lagi selain pidato bahasa Indonesia? Pas di kelas 5-nya, Nida jadi perwakilan murid teladan. Perwakilan sekolah, terus ke gugus, ke kecamatan. Iya, itu lolos juga. Lolos juga. Terus masuk ke kabupaten nggak? Iya, di kabupaten juga Nida juara 2. Juara 2. Keren. Terus abis itu ada lagi? Habis itu juga di bidang olahraganya, OBSN, Nida Apa? juga dilombain poli. Oh, pantesan makanya sekarang ikut poli juga ya, eskul poli juga. Jadi melanjutkan dari SD gitu ya. Tapi waktu di SD itu poli belum terlalu bisa. Oh, masih ikut aja gitu ya. Jadi harapan, waktu itu dapat harapan 2. Harapan 2 tingkat Gugus. tingkat gugus. Itu hebat, banyak prestasinya ya. Oh, jadi itu yang menyebabkan mungkin siapa tadi Ibu Nida ya, panggil Ibu apa Mama? Ibu ya. Ya Ibu Nida membandingkan kok Nida di SD berprestasi, kenapa masuk SMP belum ada prestasinya ya. Kalau menurut Bapak kayaknya mungkin karena kita lagi pandemi dan Nida juga baru berapa bulan kan di SMP kan, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober baru 3 bulan mungkin itu ya. Tapi Ibu Nida tadi bilangnya secara bercanda ya. Kalau menurut Bapak apakah mungkin karena Nida lagi capek juga kali ya? Mungkin ya kayak Lagi capek ke bawah, apa kalau bahasa kalian itu sekarang tuh ke bawah perasaan. baper ya. Apa mungkin gitu juga enggak? Bisa dibilang gitu juga. Oh, berarti sebenarnya ibunya Nida itu bercanda, tapi Nida nangkepnya itu sesuatu yang serius karena mungkin lagi capek juga. Ya benar ya seperti itu ya. Tapi sebelumnya Bapak bangga sama Nida, prestasinya ternyata banyak ya. Ini kayaknya kalau SMP udah masuk gitu, maksudnya udah nggak ada pandemi, kayaknya nantinya bakal jadi perwakilan SMP terus ya. Harus dipertahankan ya, harus dipertahankan prestasinya di SD itu, nanti dilanjutkan juga di SMP supaya bisa bawa nama baik SMP 2 gitu ya. Oke. Setelah Nida mendapatkan omongan yang kurang enak dari Ibu Nida gitu, dan Nida ngerasanya itu serius, impact apa atau akibat apa yang Nida rasain? Waktu itu karena udah capek gitu ya, Nida langsung misahin diri aja gitu ke kamar. Nida nangis, terus Nida kan pusing banget. Gak tau kenapa tiba-tiba Nida itu kayak pukulin kepala gitu. Pukulin kepala berarti lebih dari sekali? Iya betul. Tapi dalam satu waktu atau sebelumnya pernah? Baru itu pertama. Oh, baru pertama. Bisa contohin mukulnya itu sebelah mana kepalanya? Dua kayak gini. Oh, 2 begini, berarti begini gitu ya? Iya. Oh, terus yang Nida rasain apa?
setelah mukulin kepala makin sakit atau emang hilang itunya, capeknya, sakitnya atau gimana? Ya udah pusing, itu kalau mukulin kepala nambah lagi tuh. Oh, oh nambah lagi. Jadi tidak menyelesaikan masalah malah nambah ya. Oh, oke. Tapi selain itu selain itu kan apa ya, refleks yang langsung kan, langsung mukulin kepala. Selain itu ada pikiran atau perasaan yang lain? Waktu habis kayak gitu tuh Nida malah kepikiran buat pergi ke rumah nenek di Tasik. Pergi ke rumah nenek, nenek dari ibu atau dari ayah? Dari ibu. Dari ibu. Oh di Tasik rumahnya. Di Tasik. Ada kepikiran perginya itu maksudnya untuk main, untuk sekedar refreshing atau healing bahasa kalian, atau gimana tuh bahasa pergi itu gimana maksudnya? Lebih ke kabur mungkin. Kabur. Iya. Berarti pergi gak bilang-bilang gitu ya? Iya. Oh kabur. Emang pernah sendiri ke sana? Kalau sendiri belum pernah. Belum pernah, tapi nekat. Iya. Nekat. Iya. Sekarang masih ada keinginan buat kabur? Sekarang udah enggak. Udah terlalu, tapi pernah ada kepikiran buat kabur. Tapi kayaknya kalau misalkan nanti ibunya ngomong begitu lagi, kepikiran lagi buat itu, Iya. buat kabur. Oke, menurut Nida nih, berarti bener ya kabur ya, pergi tanpa bilang. Menurut Nida, kalau Nida sudah sampai nih ke kampung, ke rumah nenek gitu ya, di Tasik ya? Iya. Di Tasik tadi, di Tasik, menurut Nida, nenek Nida bakal bilang nggak sama orang tua Nida? Pasti bakal telepon ibu. Iya. Berarti bakal telepon ibu. Oke, berarti kaburnya gagal ya. Oke, terus apa boleh nanya lagi ya? Yang kedua, kalau misalkan Nida sudah sampai ke sana, gitu ya, sudah sampai rumah nenek gitu ya, di sana, apa sih yang bakal Nida lakuin di sana? Dia juga kalau udah sampai sana nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain, bingung. Berarti cuma emosinya aja sama pikiran Nida pengen pindah, pengen kabur, tapi bingung mau ngapain. Oke, pertama tadi kaburnya gagal karena pasti kata Nida neneknya telepon ke ibu. Yang kedua juga malah timbul Masalah lagi. ya, masalah lagi. Nida pengen keluar dari masalah, tapi ternyata dengan cara kabur itu timbul masalah baru karena bingung di sana mau ngapain kan, bete dan lain sebagainya. Oke. Terus selain itu rencananya memang Nida misalkan nih udah niat nih, oh besok saya mau kabur. Terus di sana itu berapa hari di rumah nenek? Berapa hari juga Nida nggak mikir sampai berapanya. Tapi pengen pergi aja gitu dari rumah. Pengen pergi dari rumah, nggak ada misalkan di sana mau berapa bulan atau berapa minggu atau misalkan mau ngelakuin hal yang lainnya gitu, ada nggak? Kalau misalnya pindah sekolah ke sana juga kan pasti harus urus banyak juga kan perpindahannya atau semacamnya. Terus juga kalau pindah ke sekolah baru harus adaptasi lagi. Oh tidak ada keinginan untuk pindah. Iya. Pindah sekolah, tapi tidak udah kepikiran perlu adaptasi lagi. Terus apa lagi tadi ceritanya? Kalau misalnya pindah terus adaptasi baru, Nida juga udah ngerasain dari pindahnya SD yang tadinya swasta ke negeri, itu Nida kaget juga Kagetnya gimana tuh? cara guru ngasih materinya itu beda banget. Oh. Iya, kalau di SD kan tiap pelajaran beda guru, di sini juga sama. Iya. Tapi kalau di SD juga kalau misalnya gurunya nggak ada, pasti ada yang ngegantiin. Itu pasti ngasih soal atau materi juga kalau di SD. Lebih intens, mungkin karena sekolah yang lain itu swasta lah. Iya. Dan selain itu mungkin karena jumlah siswanya lebih sedikit, jadi Iya. lebih bisa terfokus gitu ya bapak ibu gurunya. Ya, berarti perlu adaptasi lagi. Tadi Nida ada 3 nih ya. Yang pertama kaburnya gagal menurut Nida ya. Terus yang kedua tadi bingung mau berbuat apa di sana dan bakal timbul masalah baru. Dan yang ketiga tadi Nida kepikiran pengen pindah, tapi ternyata malah timbul masalah lagi, perlu adaptasi dan lain sebagainya. Oke. Nah sekarang kita flashback lagi nih, ya kita ke keluarga lagi, ke ibu sama ayah.
Ayah pernah bilang seperti itu nggak? Seperti ibu yang bilang ke Nida? Kalau ayah nggak terlalu kayak ibu gitu, yang terlalu ini sama nilai. Ayah mah cuma ibu, kalau ayah mah biasa aja. Biasa aja ya. Ibu terlalu seperti itu. Mungkin ibu mengharapkan hal yang lebih sama Nida gitu ya. Oke. Berarti menurut Nida nih, dengan Nida kepikiran pengen kabur, itu baik atau enggak sih? Udah pasti itu nggak baik. Udah baik ya. Berarti sekarang masih ada pikiran untuk kabur enggak? Enggak. Enggak. Karena bakal timbul masalah baru. Masalah. Betul ya, berarti dan termasuk yang tadi pukul kepala juga kan Nida bilangnya itu malah bikin sakit lagi kan, nggak nyelesain masalah kan. Berarti nanti ada kepikiran lagi nggak buat pukul kepala? Kalau misalnya ada masalah baru lagi, kayaknya itu nggak tahu, tiba-tiba refleks aja gitu. Oh, refleks. Tapi karena itu baru pertama dan Nida ngerasainnya setelah pukul kepala makin sakit. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan refleks lagi nih, kan tadi kan lumayan lama tuh, ya kata Nida kan lumayan lama mukul-mukulnya. Kalau nanti misalkan ada masalah baru lagi, refleks gitu, itu bakal lama juga, nggak langsung itu. Oh iya, ternyata abis mukul-mukul malah sakit. Iya, nggak lagi. Nggak lagi deh kapok kan? Pusing banget. Oh, pusing banget. Iya sih, ya logikanya sama sih, benar. Bapak juga kalau misalkan kita lagi keadaan pusing, ya lagi pusing, lagi pening, terus kita pukul ya pasti nampak pusing kan, logikanya gitu kan. Cuman karena emang tidak sadar, refleks, nggak apa-apa, itu jadi bahan pengalaman Nida. Berarti nanti kedepannya kalau ada masalah, kata Nida tadi nggak seperti itu lagi responnya, ya nggak boleh refleks. Oke, berarti Nida sudah paham ya, sudah paham kalau apa yang mau Nida lakuin kabur tadi itu hal yang Nggak bagus. hal yang nggak bagus, hal yang tidak baik ya. Oke, berarti Nida sudah sadar, sudah paham ke situ ya, sudah berpikirnya itu ya masuk akal ya. Nida jangan terlalu jauh deh mikirnya, karena kan sebenarnya tadi Nida bilang juga itu mamanya ibunya ya bercanda gitu ya. Nah, ibunya bercanda. Nah, sekarang apa mau minum dulu nggak? Hah? Minum dulu ya? Kayaknya capek, minum dulu ya. Boleh minum dulu ya. Minum dulu. Ya, silakan. Nggak apa-apa, santai aja, santai. Diminum ya Pak? Iya. Nggak apa-apa, relax aja. Kita kan kata Nida kan kita ngobrol. Baik Nida, kita lanjut ya, boleh ya. Oke, sebelumnya Bapak ucapin terima kasih ke Nida karena Nida secara sukarela bercerita tentang masalah Nida. Berarti itu secara otomatis dan secara tidak langsung Nida ya pengen diselesaikan masalahnya. Ya di sini kan Bapak hanya membimbing, hanya mengarahkan dan hanya memfasilitasi Nida sebagai guru BK untuk memecahkan masalah Nida sendiri, dan yang menyelesaikannya ya Nida sendiri, gitu ya, bukan orang lain. Baik. Dari tadi yang sudah Nida ceritakan masalah-masalah Nida, penyebabnya, akibatnya. Berarti Bapak mau tanya nih, menurut Nida sekarang apa yang mau Nida lakuin? Nida kayaknya nggak bakal mikir buat pergi lagi deh. Nggak bakal mikir buat apa kabur ya? Kabur. Karena itu sesuatu yang Nggak bagus. nggak bagus, yang salah dan nggak masuk akal kan ya. Karena tadi juga Nida bilang yaitu bakal apa, Timbul masalah lagi. bakal timbul masalah lagi dengan tujuannya pengen nyari ketenangan, ternyata Malah banyak lagi masalahnya. malah banyak lagi masalahnya. Oke, berarti Nida berjanji ya, janji benar Iya. mau seperti itu ya, mau untuk tidak berpikir jauh lagi gitu ya, berpikir yang aneh-aneh lagi gitu ya. Bapak boleh ngasih saran nggak sama Nida? Sebelum Bapak ngasih saran, sebaiknya hal apa sih yang harus Nida lakuin sama orang tua Nida, khususnya sama ibu? Kayaknya mungkin Nida jangan terlalu bawa perasaan. Baper ya, kayak. Kalau lagi capek ya udah aja gitu. Nggak usah bawa ke pikiran, lagi ke hati kan. Selain itu, ada tindakan lain nggak yang harus Nida lakuin sama orang tua Nida supaya ibu Nida khususnya tahu kondisi sekolah itu seperti ini, seperti itu gitu? Kayaknya Nida bakal ini deh, bilang langsung gitu. Apa langsung gimana maksudnya? Langsung bilang, ya ibu ini tuh nilainya udah lumayan cukup bagus,
Ya. Teman-teman Nida bahkan ada yang banyak di bawah Nida nilainya. Tapi kenapa ibu belum puas juga? Mungkin Nida hanya gitu aja. Oh. Ya. Nah, Bapak juga sama sarannya seperti itu. Jadi Nida harus apa ya, menjalin komunikasi yang bagus dengan orang tua, terutama dengan ibu ya. Jadi Nida kalau misalkan ibunya bilang seperti itu yang tadi Nida ceritain ya, ya Nida jawab, Nida jelaskan dengan bahasa sebagai anak ya, jangan dengan nada tinggi, enggak. Bu, di sekolah itu begini, keadaannya seperti ini gitu. Jadi jangan tiba-tiba Nida marah, kesel, ke mana tadi, ke kamar, mukul-mukul kepala, berarti itu tindakan ya? Ya nggak baik deh. Nah, yang nggak baik. Berarti Nida bagus, Nida sudah ada pikiran untuk melakukan hal itu kepada orang tua ya, kepada ibu. Ya baik Nida, gimana, ada yang mau disampaikan ke Bapak? Udah cukup. Sudah cukup, sudah lega ya, tadi Nida sudah bilang, sudah lega. Bapak berharap ya Nida bisa benar-benar bisa ngelakuin tadi yang sudah Nida janjikan gitu ya, yang sudah Nida komitmen dari diri Nida gitu ya, untuk tidak melakukan hal yang tadi lagi. Oke. Kalau emang mau coaching lagi, kita nanti ya atur waktu saja ya, Nida maunya kapan gitu ya, mau di mana, nanti kita konseling lagi. Tapi kalau emang cukup ya nggak apa-apa, hari ini sekali. Kalau emang mau ngebahas yang lain tadi, masalah mengontrol emosi juga boleh. Benar cukup? Ya. Oke, udah, terima kasih ya Nida ya, silahkan kembali ke kelas, fokus sama impian Nida, sama cita-cita Nida ya. Karena Bapak tahu Nida orangnya potensial, banyak bakat, terbukti dari SD banyak prestasi. Di SMP juga harus lebih berprestasi lagi. Cukup? Ya, silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi tayangan video tentang kegiatan konseling individu dengan teknik pendekatan rasional emotif behavior therapy. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya, kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen, pembimbing, dan juga Bapak Ibu guru pamong yang sudah memberikan ilmu, yang sudah memberikan pengalaman, sharing tentang khususnya tentang keilmuan tentang BK di sekolah. Saya sangat terbantu sekali, saya merasa sangat ilmu saya bertambah berkat Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga tak lupa untuk rekan-rekan PPG, khususnya mahasiswa BK kelas 2 dan untuk kelompok 2, saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan semangat, sudah diberikan motivasi untuk bisa terus berjuang dan melanjutkan proses kegiatan PPG ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa menjadi guru profesional, terutama menjadi guru BK yang profesional di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.